Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man naffasa am mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Orang yang melepaskan, meringankan satu kesulitan orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melepaskan dari dirinya kesulitan di antara kesulitan pada hari kiamat. Hadis ini memberikan analisa baru, pandangan baru ketika kita menolong saudara-saudara kita, ketika kita membantu saudara-saudara kita, ketika kita mempermudah urusan saudara-saudara kita. Ketika kita menolongnya, kita tidak berharap ia yang akan membalasnya. Kenapa? Karena balasan makhluk ke makhluk itu tidak akan setimpal. Namun murni ketika kita menolong seseorang, maka kita introspeksi dengan menolong tersebut, saya berusaha untuk melepaskan kesulitan-kesulitan yang akan kita ketemui di hari kiamat nantinya. Kalau sudah seperti itu analisanya, insya Allah kita tidak akan pantas, kita tidak akan spontan, kita akan berhati-hati untuk tidak mengatakan, kalau bukan karena pertolongan saya, kalau bukan karena arahan dan bimbingan saya, kalau bukan saya yang menyekolahkan anaknya kuliah, maka pada prinsipnya hal itu tidak baik kepada dirinya. Kenapa? Karena ia berharap balasan itu dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita cek dulu, banyak enggak nanti kesulitan yang harus kita lalui ketika kita meninggalkan dunia ini. Kita mulai dari kesulitan pertama, sakratul maut. Ketika napas itu sudah di tenggorokan, naik turun, itu sulitnya minta ampun. Andai seluruh air yang ada di bumi ini dikumpulkan dan pada saat itu kita diberikan kesempatan untuk meminumnya, itu pun masih kurang. Saking sulitnya sakratul maut itu. Menghadapi pertanyaan malaikat di alam barzakh. Gemetar. Terbangun kita sudah berada di dalam barzakh. Tidak ada istri, tidak ada tetangga, tidak ada ayah emak kita. Kitalah sendiri untuk mempertanggungjawabkan amal kebaikan kita. Bangkit dari kubur. Ini lebih sulit lagi. Karena ada orang yang bangkit dari kuburnya, badannya manusia, tapi kepalanya Allah rubah dengan bentuk perilaku yang ia kerjakan semasa di dunia. Ada yang kepalanya bertukar menjadi monyet, ada yang anjing, ada yang mohon maaf babi. Semua ini merupakan kesulitan yang telah ditorehkan semasa hidupnya. Tegak di padang mahsyar. Sulit. Kenapa sulit? Karena pada padang mahsyar nanti berkumpullah umat, mulai dari umat Nabi Adam yang jutaan ribu sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jarak. Di padang mahsyar itu kita tidak peduli siapa yang di samping kiri dan samping kanan kita. Kita tidak cari ayah dan ibu kita. Kita tidak cari istri dan anak kita. Karena pada saat itu posisinya bisa enggak kita menyelamatkan diri sendiri.
menghadapi hisab. Ada malaikat kiramang katibin. Ditimbang, kalau seandainya neraca itu lebih condong ke kiri, hati-hati. Kesulitan titian siratal mustaqim. Orang-orang tua kita dulu mengatakan, ini jalan luar biasa tajamnya. Ibarat pedang lebih tajam dari pedang. Ibarat tipis lebih tipis dan halus dari rambut yang dibagi 7. Tapi posisinya ada orang yang berjalan dengan amal solehnya santai saja. Ibarat sekejap saja, sekejap mata saja, dikedipkannya sampai. Ada yang mengendarai kendaraan yang mewah, ada yang berjalan kaki, ada yang merangkak. Sudah merangkak, baru saja 1 langkah masuk ke neraka. Sulit, ini akan sulit sekali. Lalu apa yang bisa menolong kita? Inilah man naffasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ketika kita sudah lepaskan, ketika sudah bantu, ketika sudah ringankan beban saudara-saudara kita itu, kita tidak berharap dia yang membalasnya, tapi kita berterima kasih, ya Allah, mudah-mudahan ketika saya ringankan bebannya, minimal agak-agaknya adalah hendaknya satu kesulitan di antara sekian banyak kesulitan yang akan kami hadapi di akhirat berangsur-angsur berkurang. Dari khutbah Jumat yang sangat singkat ini, ada beberapa yang bisa kita ambil. Pertama, luruskan niat ketika kita beramal soleh semata-mata lillah. Yang kedua, jangan pernah berharap balasan dari orang yang kita bantu. Sebab kalau dia tidak membalasnya, kita akan sakit hati. Tapi serahkan saja balasan itu pada prinsipnya. Allah akan berikan kita beberapa kemudahan di akhirat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.